Cek 1 2 3. Cek. Ada yang dengar suara saya? Terdengar jelas. Dengaran, Pak. Oke. Sorry dari tadi nih. Saya bingung nih. Kemarin kan ada 2 akun ya. Ada 2 akun jadi sebentar. Wait. Oke, sebentar saya absensi dulu. Ini sorry, ini kamera saya tak tutup dulu sebentar. Agak error. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan-rekan sudah hadir dan mohon maaf nih saya terlambat karena memang kesalahan teknis. Saya nungguin di link yang pertama ada. Walah. Iya ya, dan juga saya minta maaf kembali karena kemarin memang saya ada keperluan keluarga ya, jadi saya izin dulu untuk apa namanya tidak mengajar. Baik, ini pertemuan kedua sekarang tanggal 13 bulan 3 2003. Oke, saya mau absensi dulu, ada sebentar saya mau screenshot dulu. Oke. Pertemuan kedua manajemen dan organisasi. Siap. Ada Mas Al-Fatah Ibisono. Ayo Pak aja. Oke. Alisa. Ya, saya hadir, Pak. Oke. Amanda. Hadir, Pak. Terima kasih. Andrian. Marcelin. Aulia Fitri. Hadir, Pak. Terima kasih. Kristal Ariestika. Tidak ada kabar, Pak. Oke. Delia. Delia hadir, Pak. Ada di chat. Oke. Fanya. Hanya juga hadir, Pak. Ada di chat. Oke. Jalu. Hadir, Pak. Oke. Lukman. Hadir Pak. Mana Lukman? Kemarin kenapa Mas awal nggak hadir Mas? Lagi sebelumnya lagi Mbuh. lagi sakit Pak. Sekarang lagi Lukman tinggal di mana? Lukman tinggal di mana? Di Pondok Kacang Pak. Ditaruh. Pondok Kacang. Geraha Raya. Bintaro. Geraha Raya. Bekerja atau hanya kuliah? Kuliah sambil kerja Pak. Kerja di mana Mas? Di Ciledug. Di bagian apa? Kayak
ini sih nyewa server gitu, cloud computing. Oh, sewa server. Iya, Pak. Sudah lama di situ. Udah hampir berapa bulan ya? 5 bulan, Pak. Oke, terima kasih konfirmasinya. Siap. Kalau mau absen atau kabarin ya, kalau ada apa-apa ya. Oke, Maulana Yusuf. Maul, ada nggak Maul nih? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Hikmal. Hadir, Pak. Siap. Putri Lia Hadir. Lia. Hadir, Pak. Oke. Syahla Fatihah. Syahla nggak ada. Yuni Hapsari. Mana Yuni? Tidak ada kabar, Pak. Terima kasih konfirmasinya. Ahmad Baharunul. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Nana Irmanto. Oh, Syahla ada. Hadir, Pak. Nana mana Nana? Ada, Pak. Oke. Ronaldo. Ini pemain bola. Ronaldo, kemana Ronaldo? Kayaknya dia udah keluar deh, Pak. Soalnya dari bulan Januari kemarin dia udah nggak masuk-masuk. Oh gitu. Iya, Pak. Saya blok merah aja ya. Tunggu sebentar. Tadi sama siapa tadi? Kristal ya? Kristal juga sama ya? Biar nggak saya panggil-panggil. Tidak ada kabar, Pak. Mudah-mudahan sih sehat-sehat aja. Yuni juga sama ya? Yuni Hapsari? Sama, Pak. Oke, terima kasih. Saya kok belum dipanggil, Pak? Oh, ada satu orang. Siapa ya nama ya? Haba, Pak. Oh iya, Haba. Yang orang saya kenal. Jadi. Iya. Oke, terima kasih Mas Haba. Iya. Siap. Oke, terima kasih. Akhir kita bahas apa ya? Terakhir tanya jawab, Pak. Mengenai tokoh penulisnya. Oh iya, siap. Ini kan mata kuliah manajemen dan organisasi. Kita tanya jawab lagi. Tanya jawab lagi sebentar. Kok materi saya nggak ada yang keluar? Sorry. Sebentar. Ada yang oke ini keluar. Barangkali bisa ditulis di chat. Ini ada judulnya, kita kan mata kuliah manajemen dan organisasi. Organisasi itu apa sih? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan, Raisen, silakan. Sekumpulan orang yang mempunyai visi dan tujuan yang sama, Pak. Untuk tujuan yang sama. Oh, ada Asperg itu di situ. Kamu di kampus? Haba di kampus? Saya lagi di kosan yang Asbuk, Pak. Oh, lagi di Asperg. Ya, itu Asperg suruh diem dulu tuh. Oke. Punya tadi apa intinya? Dia punya visi misi ya. Oke. Nanti kita apa namanya? Sebentar. Ada lagi yang mau menambahkan? Barangkali ada yang punya gagasan sendiri.
Bisa di-hack. Ada lagi? Amanda mungkin mau menambahkan? Tambahannya sedikit aja sih Pak, kalau dari Manda, kalau menurut Manda, organisasi itu adalah sekumpulan orang-orang yang berkumpul dalam satu wadah yang sama nih Pak, yang memiliki tujuan dan visi misi yang sama untuk mencapainya Pak. Oke, sip. Betul ya. Jadi organisasi itu adalah sekelompok orang, ya. Sekelompok orang yang saling bekerja sama dan punya struktur. Nah, itu. Karena organisasi itu butuh struktur, ya. Butuh struktur untuk bisa saling yang namanya koordinasi. Jadi organisasi itu punya struktur, ya. Ada organisasi seperti contoh misalkan direktur dia punya bawahan, ya, ada manajer, dan itu adalah struktur untuk mengkoordinasikan. Jadi kalau organisasi itu tahu jalurnya. Nah, jadi kalau teman-teman mau butuh sesuatu ke siapapun, ya, misalkan butuh dokumen, itu pasti ke sekretaris. Nah, ada juga misalkan di bagian keuangan ada manajer keuangan, ada produksi misalkan kalau di bagian ada pabrik, ya, manufaktur dan sebagainya. Dan itu punya struktur, bisa berkoordinasi, dan yang paling utama itu adalah punya tujuan tertentu atau visi misinya sama. Jadi begitu ya. Itu menurut Griffin. Jadi kalau Griffin itu ngomong organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama, ya, yang bekerja sama. Sebentar, ini saya mau tampilkan slide-nya. Sekelompok orang, tunggu dulu, sudah direcord kan? Sekelompok orang, nah, sudah terlihat ya. Nah ini sekelompok orang yang bekerja sama dan mempunyai struktur untuk koordinasi dan sebagainya. Kalau ada Ernie dan Kurniawan itu ya sama tujuan, mewujudkan tujuannya melalui kerjasama. Dan ada beberapa organisasi, ya, ada jenis-jenis organisasi. Ada yang profit maupun yang non-profit. Kalau yang profit itu manufaktur, asuransi, retail, ada yang perusahaan besar maupun kecil, ada perusahaan multinasional, ya, koperasi juga itu juga termasuk dalam organisasi. Ada lagi yang non-profit itu ya jelas di pemerintah pusat, pemerintah daerah, kota itu ya termasuk juga organisasi. Lembaga pendidikan, negeri, dan yayasan. Nah itu jenis-jenisnya, ada yang organisasi itu yang profit maupun yang non-profit. Nah sekarang apa itu manajemen? Kalau tadi sudah organisasi, apa itu manajemen sekarang? Ada yang bisa menjelaskan? Oh, tadi saya belum catat ya itu. Ya. Saya belum catat. Sebentar, tadi Haba sama Manda. Iya, Pak. Ya. Ayo manajemen yang lain coba. Ada yang ini mau menjelaskan? Mohon maaf, manajemen. Siapa itu? Nama. Hah? Muhammad Iqbal Irfansyah. Baik. Apa Mas manajemen, Mas? Manajemen itu tergantung Pak, ada manajemen organisasi, ada manajemen waktu. Ya. Tapi di dalam manajemen itu
ada beberapa poinnya, ada fungsinya itu kayak planning, controlling, accounting, sama organizing, terus sama satu lagi ada 5 di dalam manajemen organisasi itu yang harus diperhatikan. Satu planning. Nah, planning itu penting buat organisasi ke depannya, perencanaan-perencanaan apa aja yang memang yang sudah disusun sesuai dengan arti dari organisasi menggapai visi-visi yang sama, kayak gitu, tujuan yang sama dengan kelompok orang, kayak gitu. Terus controlling juga ketika kita sudah punya planning, kita juga harus controlling sebagai ketuanya, sebagai koordinatornya, dan lain sebagainya, kita harus controlling, kayak gitu. Terus juga organizingnya. Nah, organizing ini penting, karena apa? Karena yang menjalankan semua program kerja maupun yang menjalankan sebuah visi misi itu semuanya, bukan hanya ketua saja, bukan hanya sekretaris saja, bukan hanya bendahara saja, tapi melainkan untuk semuanya, kayak gitu. Terus accounting juga penting, kayak gitu. Itu aja sih Pak yang saya tahu tentang manajemen organisasi. Oke, terima kasih Mas. Tadi siapa, Mas Hikmal ya? Mas Siap, Hikmal. Delia itu juga, ini Delia nggak bisa mic-nya ya? Sayang. Kalau kata Delia itu mengatur dan mengelola. Itu tadi sudah ditambahkan sama Mas Hikmal, bahwa yang namanya manajemen itu adalah suatu proses ya, proses perencanaan organisasi, dan harus sebagai seni juga ya, sebagai kesenian juga. Itu sebagai orang memanajemen itu juga adalah suatu seni untuk bisa tujuannya apa, untuk dari ada juga pengawasan ya. Nah, tujuannya yaitu menyelesaikan pekerjaan. Gitu ya. Benar apa kata Mbak siapa tadi? Delia ya, dan mengelola, mengatur biar suatu pekerjaannya terselesaikan. Ini menurut pakar. Kalau menurut para ahli, bahwa manajemen itu adalah suatu seni. Ya, menurut Follett ini, menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kalau James, adalah proses perencanaan, organisasi, kepemimpinan, pengawasan, ya, kegiatan, tujuan. Kalau Luther, dia bilang manajemen itu adalah bidang yang berusaha untuk memahami mengapa, bagaimana manusia itu bekerja. Intinya bahwa jadi kesimpulannya, manajemen itu adalah merupakan suatu seni, ilmu perencanaan ya, bisa harus mengorganisasi, bisa mengarahkan, mengendalikan juga dari sumber daya yang sudah ada, terutamanya adalah sumber daya manusia. Tujuan agar bisa tercapai tujuan visi misi yang sudah ditentukan dari awal. Itu. Oke. Nah, ini ada yang namanya sumber daya organisasi. Nah, tadi sudah disebutkan tadi sama Mas Hikmal, betul. Yang namanya sumber daya itu nggak melulu manusianya saja. Informasi juga kita bisa menjadikan sumber daya, atau fisik, keuangan, alam, dan sebagainya. Itu saling mendukung, gitu ya. Jadi ini sebagai input, ya, input nanti melalui proses suatu manajemen. Sumber daya di sini dari organisasi ini itu menjadi input, lalu ada manajemen. Di situ nanti kita planning, ya, ada decision making, kita juga mengorganisasi, ada leading dan controlling. Yang intinya adalah outputnya adalah dia bisa dari organisasi ini bisa menyelesaikan atau tugas dan visi misi ya, agar lebih efektif maupun efisien. Nah, ini kalau menurut
Kaizen ini ada 5M, man, material, machine, money, dan method. Nah, ini juga teorinya seperti ini. Ada pengelolaan informasi, dia harus bisa mengkonsep ya. Kalau yang fisik itu ada manusianya, material, mesin, money, itu yang fisik. Yang non fisik adalah konsep ya. Metodologi konsep itu yang tidak bisa atau yang tidak banyak orang dan harus belajar untuk memanage. Karena untuk memimpin seseorang itu tidak mudah gitu ya. Tidak mudah. Nah, ini ada peran manajemen dari organisasi. Menurut Bapak manajemen modern ini ya, dia harus efektif. Efektif itu dalam arti apa? Mengerjakan pekerjaan yang benar atau tepat. Kalau efisien itu ya sama ini. Ya. Jadi yang benar ini, jadi perbedaannya kalau efektif itu yang benar, kalau efisien itu dengan benar. Ya, itu peran manajemen. Ini teman-teman bisa membaca ya, ada eksekutif ini dari Drucker ini. Jadi ada 5 prinsip. Satu, manajemen itu harus mempunyai pemimpin yang efektif, tahu di mana waktu mereka dihabiskan. Biasanya mereka itu akan nggak fokus pada proses kerja, tapi biasanya pada hasil. Kalau mereka juga membangun pekerjaan mereka berdasarkan kekuatan bukan kelemahan. Kalau menurut ini ya, mereka fokus pada area di mana keunggulan akan memberikan hasil yang luar biasa. Jadi dia tahu mana posisi di mana dia berada. Dan bisa mereka membuat keputusan yang dapat ditindaklanjuti untuk kedepannya. Jadi langkah-langkahnya itu jelas, kita mau memutuskan sesuatu itu jelas sekali ya. Gitu. Kenapa kok ilmu manajemen itu sebagai ilmu dan seni ya? Jadi karena manajemen itu bisa jadikan ilmu karena kita harus berdasarkan keilmuan ya, pendekatannya itu berdasarkan keilmuan. Dan umumnya juga perlu keahlian teknis, mendiagnosa ya, dan mengambil keputusan. Karena tidak banyak orang yang berani mengambil keputusan di waktu yang memang sempit ya. Itu butuh jam terbang yang tinggi. Harus bisa memutuskan bagaimana keputusan itu tidak merugikan banyak orang atau akhirnya bisa menghancurkan perusahaan. Nah, itu harus punya keputusan yang cepat dan tepat. Dan itu teman-teman juga harus belajar ya, harus sering belajar untuk memanage, minimal untuk memanage seseorang itu atau mengatur seseorang itu harus bisa mengatur diri kita sendiri ya. Karena kenapa ya, ini manajemen sebagai seni ini itu suatu keahlian yang seorang konsep itu yang kreatif gitu, yang bisa mengkomunikasi ya. Itu ya diri kita sendiri yang bisa, dan itu perlu dilatih. Nah, manajemen sebagai seni ya, seorang pemimpin atau menjadi manajer itu ya seperti itu. Harus bisa mengkonsep. Konsepnya absurd apa enggak? Ini jangan-jangan kalau mengkonsep satu produk dan sebagainya,
itu juga harus dipikirkan ya, mulai dari produknya, mulai dari kemasannya, di mana mau dipasarkan, ya siapa yang pasarnya di mana, siapa yang menjadi pasar atau marketnya gitu. Dan harus bisa mengkomunikasi dengan baik dan jelas. Soalnya begini, antara mengkomunikasikan itu harus ini tidak harus bisa pandai menempatkan waktu ya. Bagaimana kamu ngobrol dengan seorang yang lebih tua, atau ngobrol dengan orang yang sepantaran. Jangan-jangan kalau kamu ngobrol sama orang itu malah sukanya di debat gitu. Wah, itu ya nggak bisa jadi seorang pemimpin. Gitu ya. Atau misalkan menjadi pendengar dulu. Nah, kita dengarkan dulu. Oh, ternyata ilmunya dia sebatas ini. Kalau kamu juga ngobrol atau berkomunikasi juga dengan sesuatu yang tidak dimengerti oleh lawan bicara, aku juga percuma juga ya. Ngapain kamu ngobrolin itu dengan lawan bicara yang tidak ngerti gitu. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui ya. Karena tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan baik dan benar, dalam arti menempatkan posisi. Begitu. Oh, berbicara mau promosi produk ini, Pak, saya punya perusahaan begini. Tapi kalau dia, mohon maaf, itu levelnya dia bukan, atau pengetahuannya ibaratnya begini, ngobrol sama tukang beca, supir angkot, sama ngobrol sama anak mahasiswa atau seorang investor kan perlu berbeda. Nah, yang teman-teman perlu ketahui itu adalah harus bisa menempatkan ya dalam berkomunikasi, karena bisa jadi orang yang terlihat dari fisik itu bisa jadi, wah ini tampilannya compang-camping, ternyata dia itu direktur, itu di luar konsep ya. Mungkin dia lagi mengetes kita itu ya di luar konsep, tapi ya tempatkanlah, karena ilmu setinggi apapun, tapi kalau dalam berkomunikasi itu jelek, habis sudah. Itu sudah mencerminkan. Nah, mencerminkan apa isi dari otak kamu. Jadi kalau bicaranya tinggi dan sebagainya, itu sudah mencerminkan. Orang bisa menilai dari situ. Dan perlu, itu adalah sebagai suatu seni ya. Nah, ini ada. Nah, yang penting adalah ini fungsi-fungsi dari manajemen. Ini ada penentuan tujuan, bagaimana cara kita mencapai, dan juga kita harus perlu organisasi ya, penentuan bagaimana menyusun siapa saja yang menempatkan orang-orang yang terbaiknya gitu ya di dalam organisasi itu. Jangan sampai menempatkan orang-orang yang bukan di bidangnya. Wah, hancur itu organisasi. Itu. Terus ada proses untuk memotivasi ya, agar bisa jalan dengan sesuai dengan apa yang kita bayang. Dan ini ada keterangan ya, keterkaitan timbal balik antara fungsi-fungsi dari manajemen. Dan semua ini ya saling, sampai controlling ini juga, semua ini ya
saling melengkapi ya, saling melengkapi. Adanya perbaikan dan sebagainya juga saling melengkapi. Nah, ini juga ada pandangan-pandangan menurut para pakar ya, ini nanti teman-teman bisa baca nanti ya. Ini juga manajemen juga jadi fungsi sebagai pengarahan ya. Jadi kamu kalau seorang menjadi pemimpin bisa memotivasi ya agar karyawan kamu bisa dapat bekerja jadi efektif dan efisien, pendelegasian mengenai job desk, terus ada kebijakan sanksi apabila sanksi itu dilanggar, dan mau nggak mau yang namanya suatu pemimpin ya nggak boleh lemah ya. Waduh, saya kenal sama bapaknya, aduh itu ibunya seperti ini. Kalau kinerjanya jelek ngapain? Begitu ya. Dari sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Amanda izin bertanya, Pak. Baik, silakan, Amanda. Tadi kan ada tentang pengambilan keputusan yang cepat dan yang tepat ya, Pak. Iya. Nah, terkadang banyak orang mungkin bisa mengambil keputusan dengan cepat, Pak, tetapi belum tentu itu tepat, Pak. Karena untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat itu terkadang kita membutuhkan waktu untuk berpikir, Pak. Jadi bagaimana tuh, Pak, kira-kira caranya kita mengambil keputusan yang cepat tapi juga tepat, Pak? Begini ya, terima kasih Mbak Manda, itu pertanyaan bagus. Cepat dan tepat itu dalam arti begini, kita juga harus melihat resiko. Ya, jadi semua keputusan itu apa yang kita putuskan jelas mengandung resiko. Yang perlu Mbak Manda ketahui ya. Apapun keputusan saat ini yang Mbak Manda ambil untuk kuliah dan itu jelas punya resiko. Ya. Karena pertimbangannya bahwa ini contoh, misal saya contohkan apa ya, kasus yang terakhir Depo Pelumpang yang kemarin saya ke sana itu ada banyak warga yang bukan orang dekat situ tetap meminta untuk bantuan. Saya ngasih masukan kepada BPBD bahwa di luar dari korban tidak diberikan karena mereka tidak terkena dampak, walaupun dia masih dalam satu lingkup jarak ya diarahkan Depo Pelumpang. Nah, keputusannya agar lebih cepat itu tidak bisa jadi chaos gitu ya. Ya kita harus bisa melihat siapa yang menjadi masalah, misalkan oh ya masih warga, atau misalkan oh ya itu yang cuap-cuap di media itu siapa ya. Kalau itu jadi kita harus tentukan yang mendapatkan bantuan adalah dalam radius 1 kilo. Di luar dari 1 kilo itu tidak mendapatkan karena itu sudah jarak aman. Nah, keputusan-keputusan itu didapatkannya dari masing-masing keilmuan, Mbak Manda. Jadi manajemen itu juga mempertimbangkan, oh ya sumber daya juga mempertimbangkan jadi keadaannya kita gitu ya. Dari internal kita. Oh ya kita mampu nggak nih memberikan bantuan. Kalau lebih dari 10.000 paket dan itu bisa mencakup semua, kenapa tidak? Jadi pertimbangan-pertimbangan itulah yang menjadi masukan bahwa kita dalam menentukan keputusan itu cepat dan tepat. Jadi
Caranya ya kita melihat dari sumber daya, kita melihat dari teman-teman dari organisasi kita mampu atau tidak, menyelesaikan atau tidak. Misalkan Mbak Manda dapatkan proyek, Mbak Manda ini kita membuat suatu software, dikasih waktu 3 bulan, mampu enggak? Mbak Manda harus menentukan mendapatkan proyek itu, aduh gimana ya Pak? Tapi kalau Mbak Manda tahu, kalau belum punya ini ya, gimana ya Pak? Saya butuh waktu Pak. Nah, biasanya. Tapi kalau Mbak Manda punya teman-teman di kampus itu tahu yang jago-jago membuat website, gitu. Baik Pak, nah, jawabannya jelas berbeda untuk menentukannya. Baik Pak, misalkan saya terima proyek Bapak, saya akan berkoordinasi dulu dengan tim saya. Nah itu caranya. Melihat dari potensi-potensi, karena Mbak Manda tahu, oh ya ini potensinya, saya punya teman seperti ini. Nah, itu tentang sumber daya. Itu bisa juga untuk lebih cepat memutuskan suatu proyek atau keputusan yang memang sulit atau harus butuh keputusan yang cepat. Begitu ya Mbak Manda. Atau mungkin ada pengalaman? Silakan bisa di-share. Tidak ada Pak. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Baik, jelas ya. Kalau misalkan belum jelas nanti kita bisa kopi darah. Iya Pak. Oke. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Ini masih ada beberapa slide lagi. Sebentar, manajemen ini agak ini. Jadi namanya kalau dari manajemen itu ada operasional ya. Ada sumber daya manusia, pemasaran, ada produksi, keuangan, formasi dan sebagainya. Dan di manajemen itu ada yang namanya manajer. Apa itu manajer? Manajer itu fungsinya adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Itu namanya manajer. Kalau lebih lengkapnya lagi, itu adalah individu yang punya tanggung jawab secara langsung untuk memastikan semua kegiatan organisasi itu bisa berjalan dengan sama-sama. Itu menurut dari, jadi ini saya mau share. Ini adalah tingkatan manajemen. Ya. Ada manajemen puncak. Nah, manajemen puncak itu ada direktur, wakil direktur, ini tingkat puncak. Kalau yang tingkat menengah itu ada personalia, produksi, keuangan, ada pemasaran. Kalau yang supervisi A, B. Kalau non supervisi ini biasanya pegawai atau teknis atau guru. Ini non supervisi. Jadi perlu ini organisasi ini juga dipimpin oleh salah satu untuk yang punya tanggung jawab. Nah, kalau manajemen ya seorang manajer harus punya skill ya, punya keahlian teknis, punya berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat ya. Harus punya bisa mengkonsep ya. Terus tadi pengambilan keputusan, mengelola waktu, itu sangat penting sekali ini. Ini keahlian-keahlian yang harus bisa di-manage. Nah, teman-teman mulailah memanage waktu, karena waktu itu begitu. Kalau bayar ya mahal sekali waktu. Waktu itu menurut saya itu
yang nggak bisa diulang kembali. Nah, tambahannya itu bisa manajemen global atau tentang teknologi. Nah, itu seperti itu. Kalau dari segi pendidikan, ini bisa teman-teman bisa mengambil nanti setelah ambil Eskomnya nanti bisa ngambil magister untuk bisa ngambil proyek gitu ya. Itu perlu juga karena dari proses pendidikan ya, pendekatan pendidikan, pelatihan gitu ya. Itu akan membentuk suatu pola, membentuk suatu komunitas ya. Nah, oh ya ini caranya seperti ini ya, cara berkomunikasi, mencari relasi dan sebagainya. Itu bisa dari pendidikan dan pengalaman. Kalau pengalaman juga bisa dari organisasi. Nah, manajer juga harus mampu secara efektif, efisien ya. Ini maksudnya mampu mencapai tujuan, melakukan sesuatu dengan tepat, yang juga tujuannya juga kalau efektivitas ya juga yang kemampuannya jadi lebih tepat juga ya. Dari kegiatan-kegiatan manajer ada ancaman dan sebagainya. Begitu. Kalau ini nggak usah. Ini buat besok saja. Begitu ya. Mungkin ada pertanyaan dari presentasi saya. Ada sanggahan mungkin? Tidak ada sanggahan, Pak. Asik deh kalau kuliah kayak gini tuh asik ini. Ada sanggahan, terus pertanyaan nggak ada gitu ya. Baik, mungkin Pak saya boleh, Mas Haba, saya bertanya. Mau bertanya apa Mas Haba? Silakan. Iya, Pak. Itu kenapa Asbro? Terima kasih udah dibantu itu kemarin malam. Gimana Mas Haba? Ada mau tanya apa ini? Nggak ada, Pak. Belum ada, Pak. Ya, itu tadi di chat itu. Faktanya di chat itu. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Mungkin nanti teman-teman nanti bisa bikin kelompok. Nanti bikin kelompok. Nanti kita akan berdiskusi dan membuat nanti setelah UTS nanti kita banyak presentasi ya mengenai tentang manajemen dan organisasi dengan kasus-kasus yang berbeda. Jadi begitu ya. Mungkin nggak ada pertanyaan lagi ya. Ini saya cukupkan kalau gitu. Soalnya juga saya lagi sedang di SMK karena di Pondok Aren. Barangkali teman-teman yang dekat di sini boleh merapat. Saya di SMK Informatika Pondok Aren. Silakan. Barangkali yang mau teman-teman mau bantu saya, bantuin ya, bisa nanti merapat ke sini. Cukup ya teman-teman rekan-rekan semuanya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, gimana? Bapak mohon maaf untuk yang kelompok ini kita pilih sendiri atau gimana Pak? Ya pilih sendiri lah, mahasiswa masa dipilihin. Nanti dikiranya saya yang mendeskripsikan. Gitu ya. Ya satu kelompok karena ini total dari siswa ini kan berarti 19 kurangi 3 itu
16 berarti sekitar ada 8 kelompok. Kalau 16 dibagi 3 nggak jadi, 16 dibagi 2 ada 8. Begitu ya. Jadi silahkan bagi saja. Kalau yang kelas karya ini kelas apa nih? Yang semester 6 mau dibagi jadi 1 ya enggak apa-apa. Gitu. Atau Jadi satu kelompok 2 orang ya Pak isinya? iya, satu kelompok 2 orang. Maksimal 3 orang. Baik Pak. Begitu ya Mbak Manda ya. Baik, Pak. Mungkin gitu ya, saya cukupkan dulu untuk pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Oh ya, saya mau screenshot dulu bisa? Boleh yang teman-teman mau sebentar. Ini saya mau buat laporan, bikin laporan karena kita butuh untuk laporan saya saja di perkuliahan. Sebentar, ini sudah di pertemuan kedua. 13 Maret. Boleh yang bisa open cam, silakan open cam. Ada yang mau open cam? Yuk, silakan. Monggo. Terima kasih Mas Haba. Ini kosannya Asbab yang di mana, Pak? Yang di Kalimalang, Pak. Oh iya. Oke, Di silakan. WTC, Pak. WTC, Pak. Iya. Iya, insya Allah nanti kita bisa main di sana ya, nongkrong di sana. Oke, cuman Haba nih yang mau open cam. Atau ada yang lain? Terima kasih Mas Baharu. Ada lagi? Oke, cukup ya. Saya screenshot dulu sebentar. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Untuk pertemuan kedua kali ini, mohon maaf apabila tadi sedikit terlambat. Ya. Saya tutup dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya,